sistem pernapasan. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Horyatun Musyayana Sufanoroha dengan NIM I1A025071. Saya Raflial Fauzan dengan NIM I1A025054. Saya Fazza Nurul Aslia dengan NIM I1A025058. Saya Dwi Arifah Rahmawati dengan NIM I1A025092. Jadi, di sini kita akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui bagaimana sistem pernapasan bekerja. Aduh, kenapa kalau habis lari napasku jadi cepet banget ya? Halo Raffi, kamu kepo ya kenapa napasmu jadi cepat waktu lari? Iya, sebenarnya gimana sih mekanisme sistem pernapasan itu? Yuk kita simak penjelasannya. Sistem pernafasan kita bekerja seperti tim yang super kompak. Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Manusia membutuhkan oksigen untuk bisa bertahan hidup. Berbagai fungsi tubuh sehari-hari seperti mencerna makanan, menggerakkan anggota tubuh, atau bahkan hanya berpikir sejenak membutuhkan asupan oksigen. Tahukah kalian, rata-rata manusia bernapas yaitu sekitar 17.000 sampai 30.000 kali per hari. Nah, untuk bisa bernapas dengan baik, manusia perlu didukung dengan sistem pernapasan yang sehat. Selain menggunakan hidung dan paru-paru untuk bernafas, ada beragam organ dan jaringan lain yang berperan sama pentingnya dalam sistem pernafasan. Apa saja? Pertama, udara masuk lewat hidung atau mulut. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan juga kornea. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Oh, jadi hidung itu kayak filter udara ya? Iya, setelah udara difilter oleh rambut hidung, udara menuju faring. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Setelah melewati faring, udara turun ke laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun, dilapisi oleh sel-sel epitel, berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring, akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Setelah melewati faring dan laring, udara kemana ya? Lalu, udara turun ke trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring ke bronkus dengan panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Trakea berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, trakea bercabang menjadi 2 tabung kecil yang disebut bronkus. Bronkus terdapat pada setiap bagian paru-paru. Nah, paru-paru merupakan alat pernapasan yang utama. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmo sinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Pleura ini berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa.
Pleura berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru, bronkus tadi bercabang lagi menjadi saluran kecil-kecil yang disebut bronkiolus. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan juga mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernafasan berlangsung. Di ujung bronkiolus ada kantung udara kecil bernama alveolus. Nah, disinilah tempat pertukaran terjadi. Ketika udara mencapai alveolus, oksigen masuk melalui membran ke dalam pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah kapiler keluar dan masuk ke alveolus. Wah, jadi alveolus kayak tempat pertukaran barang ya? Supaya udara bisa keluar masuk, ada otot penting namanya diafragma. Diafragma adalah otot yang berbentuk lembaran yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Diafragma berperan seperti sekat yang elastis. Setelah oksigen dan karbon dioksida bertukar di alveolus, rongga dada akan mengendurkan otot diafragma, sehingga diafragma melonggar. Ini memungkinkan karbon dioksida bergerak naik untuk selanjutnya dikeluarkan lewat paru-paru, lalu dihembuskan melalui hidung. Tahu nggak sih, tubuh kita melakukan 2 mekanisme pernapasan loh. Wah, apa saja itu? Ada inspirasi atau menghirup udara, dan ada ekspirasi atau menghembuskan udara. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. 1 kali pernapasan terdiri atas 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernapasan dada. Begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut disebut pernapasan perut. Sekarang aku paham. Waktu aku lari, tubuh butuh lebih banyak oksigen. Jadi napasku jadi cepet ya. Betul sekali, tubuhmu butuh energi lebih saat berlari, dan oksigen membantu membuat energi itu. Supaya sistem pernafasan kita tetap sehat, ada 4 cara yang dapat kita lakukan. Dilarang merokok atau berhenti merokok. Setiap merokok, ribuan bahan kimia masuk ke dalam paru-paru, termasuk tar, nikotin, dan karbon monoksida. Bahan-bahan kimia tersebut masuk ke dalam paru-paru dan merusak organ penting di dalam paru-paru. Latihan pernapasan. Berolahraga secara teratur menjadi langkah efektif untuk kesehatan paru-paru seseorang. Salah satu jenis olahraga yang disarankan adalah senam aerobik. Senam ini dapat memicu kontraksi otot-otot di antara tulang rusuk dan memicu organ paru-paru untuk bekerja lebih cepat. Hindari paparan polutan. Paparan polutan di udara menjadi salah satu penyebab rusaknya organ paru-paru sekaligus mempercepat penuaan. Jenis polutan yang dapat menghambat sistem kerja paru-paru manusia itu seperti asap rokok, debu dan kotoran, asap knalpot kendaraan, serta limbah industri. Mencegah infeksi. Infeksi yang menyerang organ paru-paru perlahan dapat menurunkan kinerja organ penting tersebut. Beberapa langkah yang efektif dilakukan guna mencegah terjadinya serangan infeksi pada paru-paru adalah rajin mencuci tangan, minum banyak air putih, konsumsi makanan sehat bergizi seimbang, menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, dan melakukan vaksinasi. Makanya, jagalah kesehatan paru-parumu ya. Hindari polusi, berolahraga dengan teratur, dan jangan merokok. Siap. Terima kasih, Oksi.